Entertainment ini karena niatnya ingin membanggakan orang tua, saudara-saudara Iki, semuanya, pokoknya adik-adik Iki, dan juga ingin menuangkan karya Iki gitu. Jadi Iki nggak mau, sebenarnya kalau masalah dikenal atau nggak dikenal itu bonus saja, tapi yang lebih ingin Iki ini kan gimana caranya Iki berkarya tapi bisa diterima sama masyarakat gitu. Dan itu nggak sama sekali dipikirkan atau nggak, pokoknya sekarang harus bikin lagu nih, apa ya biar ntar nyanyinya lagunya terkenal, atau enggak, sama sekali nggak ada itu. Tiba-tiba bareng sama Bang Harlan gitu, tiba-tiba nemu ref, pulang ke rumah Iki nyanyiin terus. Ayah nanya, itu lagu siapa? Awal nggak mau ngomong karena Iki belum bisa apa-apa, Iki mesti belajar semuanya. Sampai akhirnya ayah kesel, ini lagu siapa sih? Sampai dia keceplosan nyanyi. Sampai akhirnya Iki ngomong, ya udah ya ini lagu Iki. Serius kan nyetain Iki. Iki nggak niru lagu siapa-siapa kan? Ya insya Allah enggak ya, karena Iki belum denger nada yang kayak gini, kata Iki. Ya udah, bikin dulu musik sederhananya. Ya akhirnya Iki mau coba, dan alhamdulillah kerjasama sampai sekarang. Gimana caranya buat ngeluarin jati diri Iki cukup berjalan dengan lancar. Kini nama Rizky Febian sebagai seorang musisi muda memang mulai dikenal. Bahkan popularitasnya di dunia hiburan tanah air mulai menyaingi sang ayah Sule. Di balik itu semua, rupanya cowok yang kerap disapa Iki ini mengaku cukup terbebani dengan bayang-bayang nama besar sang ayah. Tak ingin dicap hanya aji mumpung dan mengandalkan kesuksesan ayahnya, Iki berusaha mulai serius dengan menekuni karirnya di industri hiburan agar tak mengecewakan keluarga dan para fansnya. Ya mungkin waktunya di inilah, waktu itu di Papa Telepon pun belum begitu itu, karena Ikinya juga masih labil antara mau main, mau itu, belum serius mau ini, mau apa. Dan waktu itu pun Iki sangat terobsesi, karena mungkin karena emosi jadi terlalu terobsesi, jadi akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi Iki narik-narik ayah, pokoknya Iki pengen nyanyi, Iki pengen masuk ke dunia entertain. Ayah malah nolak, maksudnya nolak, ayah malah ngebantah, udah kamu belajar dulu, yang ada kamu dikata-katain sama orang, disangka ngedongkleng sama orang tua, mentang-mentang ayahnya lagi naik daun, sekarang gampang banget masuk ke dunia ini gitu. Akhirnya Iki berpikir 2 kali langsung, oh iya juga, mungkin belum saatnya. Iki akhirnya belajar di rumah dengan otodidak segala sesuatunya, sampai akhirnya ayah melihat sendiri peningkatan Iki. Sampai akhirnya ayah yang menawarkan, Ki, udah kalau gitu mau nggak duet sama ayah? Waktu itu Papa Telepon, akhirnya oke, dan dari situ baru ada kayak TV, film, terus acara-acara yang lainnya ya. Alhamdulillah, sebenarnya passion Iki dari dulu emang pengen jadi penyanyi. Cuman di saat di pertengahan jalan ada tawaran itu, Iki justru pengen mencari prosesnya, pengalaman. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu, gampang, Iki mah tinggal masuk acara ini, tinggal masuk ke film ini gitu. Sebenarnya enggak, justru Iki waktu ada acara tawaran film langsung main pun Iki nggak mau. Iki masih tetap pengen tahu yang rasanya casting. Iki pengen masih tahu rasanya dimarahin sutradara, pernah kayak gitu. Dan semua hal yang Iki belum coba dan Iki harus dicoba, dan alhamdulillah itu semua udah gitu di dunia entertain. Takutnya dibilangnya aji mumpung, terus musiman kan sekarang banyak yang kayak gitu, musiman ya. Iki nggak mau gitu, Iki pengen ngebantah itu semua gitu. Terus kalau ditanya berat nggak sih membawa beban nama orang tua, bebannya sangat berat banget, karena bukan Iki malu atau gimana, tapi bagaimana caranya Iki membawa nama baik orang tua itu lebih bagus gitu. Di saat Iki masuk ke dunia entertain dengan membawa nama beban orang tua, ayah gitu kan, apalagi ayah public figure juga ya, itu gimana caranya Iki dengan sikap terus perilaku ke semua orang, terhadap orang, atau gimana caranya menghormati ke yang lebih tua, kayak gitu sih, gimana caranya menjaga nama baik orang tua tuh. Sejak terjun di dunia hiburan, tentu saja Iki sudah memiliki penghasilan sendiri. Jika kebanyakan para remaja seringkali menghabiskan uangnya untuk berbelanja, namun lain halnya dengan Iki. Ia mengaku memiliki harapan dan keinginan untuk memberangkatkan kedua orang tuanya untuk pergi haji ke Tanah Suci dengan uang hasil penghasilannya sendiri. Keinginan Iki memang dari awal, di saat Iki nanti punya banyak uang itu akan dimaksimalkan dengan baik, yaitu ya minimalnya Iki bisa ngumrohin kedua orang tua, tapi maksimalnya kalau udah banyak uang banget naikin haji orang tua kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Bukannya pengen dilihat sama orang, tapi lebih itu udah niatan Iki juga, ibadah juga, dan pengen berangkatnya tuh mama sama ayah. Kalau kemarin kan mama sama Iki, pengennya tuh Iki sama mama sama ayah. Kalau haji Iki pengen mereka berdua lah gitu ya, berdua, tapi kalau umrohan bisa sekeluarga gitu ya. Semoga aja lah dikasih jalannya sama Allah, tapi kalau udah waktunya, kalau misalkan keluarga kita udah terpanggil lagi ke sana, pasti dengan segala cara juga nanti pasti bakal.
Melihat karirnya yang mulai meroket, seakan membuat Iki kembali terkenang akan kehidupannya di masa lalu. Bagaimana tidak? Jika sewaktu kecil ia mengaku jika keluarganya sempat mengalami keterpurukan ekonomi hingga dianggap sebelah mata oleh beberapa orang. Di tengah kehidupan dan namanya yang mulai bersinar, menjadikan hal ini sebagai salah satu pembuktian Iki kepada orang-orang yang meremehkan dirinya dan keluarga di masa lalu jika roda kehidupan benar berputar. Karena Iki gini ya, Iki tahu banget perjuangan dan pengorbanan ayah sama mama. Dan Iki tahu dari nol banget. Iki tahu di mana waktu itu kalau mau makan harus nunggu 1 minggu, atau nggak harus minjem ke tetangga, atau nggak harus ikut manggung-manggung dulu mama sama ayah. Dan pernah 1 bulan full nggak ada pekerjaan, dan itu makan pun ya terbatas ya. Jadi itu yang dulu buat Iki, ya Allah, tapi Iki yakin gitu, satu saat nanti Iki bakal